kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat sehingga kita sampai pada bulan Ramadan ini bisa duduk di majelis ini dalam rangka mengisi bulan Ramadan yang barokah ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga nanti kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini atau waktu duha ini, mari kita isi dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Anwar Baharudin, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Tanpa panjang kalam, kami persilahkan kepada Bapak Ustaz untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat doa yang berbahagia dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah dalam hidup kita, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, anak-anaknya, cucunya diberikan anak yang soleh dan solehah. Allah jauhkan dari segala macam bahaya, dari segala bencana, dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir kita menjadi akhir yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat duha yang berbahagia, mengucapkan terima kasih kepada panitia dan jamaah yang mengundang kami untuk bisa hadir dalam bersama-sama membersamai kita dalam salat duha, dan juga ada diisi dengan kajian, karena ini merupakan kegiatan yang sangat-sangat positif, bermakna, karena bagaimanapun juga ini jadi bekal kita untuk proses penyadaran dan bekal kita untuk di akhirat nanti. Satu ayat yang akan saya sampaikan, kalau nanti berkembang, yaitu bersiko kajian. Di surat Al-Furqan, suratnya surat ke-25, itu ada ayat yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW itu mengadu
kepada Allah atas umatnya yang kurang peduli kepada Al-Quran, kurang tanggap, kurang respect, kurang respon, bahkan mungkin di antara umatnya ada yang juga mendustakan ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 25 ayatnya 30. Wa qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala, dan berkata, ya, mengadu siapa? Ar-Rasul, Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Rabb, inna qawmi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan hadzal Quran ini mahjur, sesuatu yang diabaikan, kurang dipedulikan. Ada orang datang ke rumah seseorang, di lemarinya banyak Quran, dari yang model apa aja ada. Saya kira hebat ya Bu. Ya Pak, saya pulang haji masih dapat, masih bagus, masih bagus. Kok bisa masih bagus? Ya karena saya jarang buka. Oh gitu. Jadi memang hebat cara memuliakannya dengan cara tidak membuka-buka gitu. Ya. Atau setiap kita punya Al-Quran. Nah, tapi kalau Al-Quran ini ingin jadi petunjuk, maka lanjutkan dari how to read, ya, menjadi how to understand. Dari bagaimana membaca, kemudian bagaimana memahami. Apalagi sekarang belajar gampang, ya. Belajar sekarang gampang. Tinggal plak-plak dapat itu ilmu ya. Dapat. Persoalannya orang dulu atau belajar zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Kalau dulu nyarinya susah, berkilo-kilo nyari kiai, nyari ustaz ya. Bawa kitab, dan mengaji kitab ini, cari, nyarinya susah. Tapi gampang dapatnya. Kenapa dapatnya gampang? Ya karena riyadhahnya, mujahadahnya, usahanya, perjuangannya itu yang membuka ilmu dan dia mendapatkan ilmu dari kesusahan. Nah sekarang nyarinya gampang. Ya, nyarinya gampang. Klik apa aja dapat. Tapi dapatnya susah, pahamnya susah. Nah berarti tetap yang namanya taklim, pengajian, menghadirkan guru itu penting. Ya, untuk kalau ada juga kelompok-kelompok kita sih nggak usah ngaji, udah tinggal mau pilih yang mana gitu. Banyak kata Nabi begini, kata Nabi, kata hadis. Kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim, yang berilmu. Kun aliman, jadi orang yang alim yang berilmu. Kalau orang berilmu, insya Allah ibadah dengan ilmu diterima, ibadah tanpa ilmu tidak diterima lagi. Jadi orang yang berilmu, orang alim. Kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak bisa, jadi yang kedua, au muta'alliman, jadi yang belajar. Jadikan semua teman kawan kita, guru kita belajar sama. Nggak apa-apa. Jangan gengsi-gengsi. Kayak sahabat Nabi ada namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mondok di tempat Nabi di Masjid Nabawi nggak lama, 3-4 tahun doang. Otaknya terbatas, susah ngapalin ya. Tapi semangat belajar agamanya tinggi.
ketika kesulitan belajar itu lalu kepada Rasul, ya Rasul, saya ini pengen ngerti agama tapi otak saya ini mau didoakan. Didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan Abu Hurairah diberikan kemudahan dalam belajar. Dalam waktu 3-4 tahun itu hafalan hadisnya sampai 5.000, mengalahkan istrinya Aisyah 5.000. Berarti di sini ya, di samping faktor kita bisa belajar ada faktor doa. Ada faktor doa, didoakan Rasulullah. Begitu juga anak-anak kita itu jangan disuruh belajar terus tapi nggak doain. Tengah malam bangun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ayat berselimut bangun dikit tengah malam. Untuk apa? Untuk melaksanakan qiyamul. Nanti doakan, ya Allah berikan anak saya ini kemudahan belajar. Apa arti perkembangannya? Cepat dia dapat. Karena apa? Ada unsur doa, ya Allah ngasih kemudahan. Tapi kalau nggak ada, maka dia mengandalkan otaknya. Oke. Jadi kata Nabi, jadilah kamu orang yang alim. Kalau nggak bisa, muta'alliman, jadi yang belajar. Tak manusia. Saya ngajar di mana? Di Dramayu, ya. Yaitu mahasiswa ini juga, karena seru-seru juga, ya. Tapi semangat belajarnya tinggi. Kita belajar sama. Kalau nggak bisa jadi pembelajar, jadi yang ketiga aja. Mustami'an, jadi pendengar. Ngaji bu, kopi. Jipi ngaji kopi. Mumpung masih dengar. Jipi ngaji kopi. Mustami'an, jadi pendengar. Oke, yang keempat, kalau misalnya yang ketiga juga terbatas waktunya, yang keempat apa itu? Muhibban, jadi pendukung, bersupport. Ibu bilang, ya benci tetap bersalin, bapak, ibu saya pengen hadir, tapi ini ada kesibukan, kitanya belum bisa, belum dapat ini. Tapi tolong ngomong ke saya, butuh apa? Gitu. Ngomong butuh apa? Ya, soal air minum, soal kue saya pesenkan. Yang penting pengajian jangan berhenti. Nah, ini namanya pendukung, pecinta. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Ini katanya. Apa yang kelima? Ngajar enggak, belajar enggak, mendengarkan enggak, dukung enggak. Maka fatahlah, celaka. Apa yang didapat kalau peranan begitu tidak ngambil bagian dari yang empat tadi. Apalagi yang dikaji Al-Quran, fasilitasi sama baik, kembali ke tadi. Nabi mengeluh kepada Allah, ya Allah, ya, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang sia-siakan, kurang dihargai. Banyak maknanya. Tapi maksudnya di sini adalah, yuk kita kembali sama-sama menjadikan bulan Ramadan ini syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Banyak ibadah, mau apa lalu dari masalah kan begitu. Karena ini bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Nah, kenapa sih pertanyaannya? Kok ditekan-tekan supaya kita ngerti Quran? Ya, ini surat cinta Allah pada hambanya. Tujuan kalau kita ngirim surat kepada teman kita, sahabat kita, saudara kita, tujuan ngirim surat tujuannya apa? Supaya dia baca. Tujuan supaya dia baca supaya apa? Supaya mengerti maksudnya begitu. Iya.
dikirim dapat surat, ya kan? Wah, ini teman lama saya, luar biasa, bagus. Wah, jangan sampai hilang, dirawat dengan baik, sampai bertahun-tahun dirawat dengan baik, baru terawat, tapi nggak tahu maksudnya apa. Atau ada mungkin saudara dari luar negeri yang kirim surat ke kita di Indonesia, isinya sebetulnya bagus, isinya itu apa itu? Saya punya tanah, tolong. Tapi karena nggak ngerti, dibaca sampai tahun berikutnya, gimana tanahnya? Maksudnya apa? Itu maksudnya kamu suruh kelola itu. Saya nggak paham. Dari Quran turun ini ya nggak untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Maka dari how to read, dari how to understand, kemudian how to act, bagaimana actionnya. Tapi insya Allah kalau melihat di jamaah diri termasuk orang yang sangat memuliakan Al-Quran, sehingga ditingkatkan menjadi memahami Al-Quran. Nah, banyak informasi bocoran-bocoran dari Al-Quran mengenai kehidupan kita, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Coba kitab mana yang berani menjelaskan akhirat kalau bukan Quran? Ya, nggak berani. Tapi kalau Quran berani, kenapa? Karena memang Allah yang menciptakan. Salah satu contoh. Kita buka di surat 15 ayat 2, surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat 15 ayat kedua. Kita bisa baca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Ayat keduanya, orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Oh gitu ya, gitu. Oh, dikasih tahu oleh Allah, orang kafir itu ya, yang sudah meninggal itu pengen balik ke dunia, pengen jadi apa? Jadi orang muslim. Jadi bersyukur kita jadi orang Islam. Secara agama sudah benar gerbong betah-betahin aja di Islam. Betah-betahin bukan yang miskin, yang penting Islam. Jangan kayak orang sebelah sono yang tahan dalam kehidupan Islam, tidak agama. Ya, kalau pindah agama repot. Kenapa repot? Nanti ajal tiba, ya enggak? Kembali ke dunia, sudah nggak bisa lagi, Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi Islam. Tapi kan Ustaz tahu sendiri, agama mereka itu orang kaya-kaya, hebat-hebat. Jangan lihat ke situnya. Lihat ayat berikutnya, itu ayat ketiganya. Darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Terangkan lagi. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang, yang dilalaikan oleh angan-angan kosong. Mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya. Nggak usah kagum, nggak usah pengen kayak mereka. Mungkin mereka bisa makan pagi di Indonesia, makan siang Singapura, makan malam di mana lagi, sudah balik. Lalu kita kagum, jangan. Kenapa? Kata Allah, mereka ini nanti bakal tahu akibatnya. Jadi jangan merasa rendah diri, menjadi seorang muslim tinggi.
Nah sekarang persoalannya kita merujuk saja. Jadi orang Islam yang tidak mengabaikan Quran itu seperti apa? Kita ini dalam Islam Muslim yang penuh dengan amalan-amalan yang amalannya itu bisa menjadi bekal buat kita di dunia dan di akhirat. Sebetulnya nggak jauh-jauh. Sering kita sampaikan amalan besarnya umat Islam itu tiga amalan besar hidup, amal hidup. Di mana kita dapatkan? Nah, di surat 35, surat Fatir ayatnya 29. Surat Fatir surat 35 ayatnya 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur Ayat 3 amal besar hidupnya. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah, senantiasa membaca kitab Allah, berarti Quran. Namanya senantiasa itu apa? Selalu, senantiasa. Dia senantiasa senyum, berarti selalu. Senantiasa membaca Quran berarti tidak sekali-kali, tapi sering berkali-kali. Senantiasa membaca. Menggunakan kata yasnur. Membaca kan ada ikro, ya. Ada yang ro'u, ada yang kalau yang ro'u ya baca. Tapi kalau yang lu baca ikuti, baca dan ikuti. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah, senantiasa membaca kitab Allah Quran. Pertama, yang kedua, wa aqamus shalah, dirikan sholat. Dirikan sholat. Bahasanya aqamus shalah, dirikan. Tidak sekedar melaksanakan. Yang kedua. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak dengan rezeki yang diberikan kepada mereka, sirron wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Boleh. Kalau sudah karena Allah itu nggak ada masalah. Mau terang-terangan atau sembunyi, bukan karena yang lain, memang karena Allah. Terang-terangan bagus, sembunyi-sembunyi doang. Kan? Karena niatnya karena Allah. Kalau terang-terangan, memang pengen memotivasi yang lain juga supaya terang. Nah, kalau tiga itu dilaksanakan dengan baik, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi dagangannya laris, lancar, dan rugi. Nah, jadi bapak-bapak yang sudah mungkin pensiun, apa sih ya amalan terbaiknya? Udah tiga itu, jangan kemana-mana. Sering ngaji, sholatnya dijaga, dari sedekah. Intinya ada orang sukses katanya, kata teman-temannya. Kenapa? Sekarang hebat. Tapi kalau lupa yang tiga tadi, ya gak hebat. Sudah sukses, lupa dia ngaji, lupa sholat, sampai bingung. Bisa berrokat ya, setelah sholat, lupa sholat. Kemudian infaknya juga, akhirnya lupa juga. Nah itu gak sukses. Bahaya. Ninggalin Quran bahaya. Ninggalin sholat bahaya. Ninggalin sedekah bahaya. Bahayanya tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Ya.
Sekarang kita mulai satu-satu. Pertama, yang dulu kita membaca Al-Quran. Ramadan bulan Quran, silakan program. Ya. Bisa khatam 3 kali, 5 kali, atau sekali, tidak ada masalah. Tapi sambil lihat, minta kepada Allah, lihat artinya. Sebab Allah ngasih hidayah itu lewat mungkin masih ingat seorang malam yang dulunya penginjil, ya. Penginjil dipercaya oleh dosennya, kamu hebat, coba teliti di mana kelemahan Islam. Begitu diteliti, dicari ke perpustakaan, yang dia dapat apa? Al-Quran memang, Al-Quran. Yang wah tulisannya akan begini, susah, kayak cacing. Taruh lagi, saya terjemahannya dapat Quran dan terjemah. Karena biasa membuka buku dari kiri ke kanan, dia buka dari kiri ke kanan. Al-Quran kan kanan ke kiri ya, ini dari kiri ke kanan. Udah jadi buka, yang kelihatan surat apa? Alif Lam. Ada kata Tuhan itu Esa. Wah langsung Tuhan tempat bergantung semua makhluk manusia. Tuhan tidak beranak dan tidak beranak. Wah ini saya cari-cari. Agama saya mengajarkan Tuhan tidak, di sini Esa. Dari terjemahan itu dia dapat hidayah, masuk ke dalam Islam. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam Islam itu dari agama itu orang berkualitas yang memang kesadaran, bukan karena yang lain. Tapi kalau orang Islam tidak agama itu karena ada yang lain. Mungkin karena sembako, ya kan? Mungkin karena ada iming-iming jabatan, misalnya. Tapi kalau mereka masuk Islam karena kecerdasannya, karena ada hidayah dari Allah. Nah makanya nggak masalah kita minta kepada Allah, nanti dapat petunjuk. Nah cuma kadang-kadang nggak di sini, nggak di sini. Insya ahli kitabnya suka ini, ahli kitabnya suka nakut-nakutin. Kamu katanya belajar naku sorot aja enggak, sudah gaya-gaya buka artinya. Ahli kitabnya sudah begitu. Dan memang karakter ahli kitab di mana-mana begitu, ya enggak? Ahli kitab Yahudi sudah begitu. Awalnya sih nunjukin nanti bakal datang nih seorang nabi terakhir, ada kitabnya, ada. Begitu datang, sudah jangan percaya. Menghalang-halangi orang supaya beriman. Sudah datang Rasul yang disampaikan dalam kitab-kitabnya, begitu datang detail, bahkan menghalang-halangi orang jangan sampai percaya kepadanya. Nah di kita juga seperti itu, ahli kita karena nggak mendorong yang bagus. Oke, silakan belajar, kamu baca terjemahnya, tapi jangan lupa kalau mau ada waktu belajar juga gitu alat-alatnya supaya nanti tambah ilmu. Yang penting jangan ada larangan. Orang kalau mau artinya jangan nafsirin. Kita tuh nggak nafsirkan, nggak ada nafsirkan. Syaratnya berat nafsir. Kita pengen paham aja, ngerti ya kan? Dari makna-makna ini. Jadi baca Quran ini penting. Sampai mengatakan itulah amalan yang hebat yang besar, bukan yang besar. Yang kedua sholat. Sholat penting. Bahkan sholat ini bekal kehidupan. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah bisabri dengan cara sabar, wassalah dan dengan cara sholat. Sabar aja gak cukup, harus sholat. Sholat aja gak cukup, harus sabar. Baru Allah menyatakan dirinya innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Penting. 5 waktu jangan sampai tinggal. Sudah itu sholat malam. Sholat malam dia mulai. Kalau sholat malamnya tidur dulu namanya tahajud.
Kalau nggak tidur namanya dia mulai barangnya sama tidur. Istilah doang. Ya. Jadi kalau bapak ibu nih, apalagi Ramadan sering begadang ya, begadang, aduh sampai jam 12 belum tidur. Sholat dulu. Itu namanya dia mulai. Tapi kalau tidur dulu namanya tahajud. Barangnya sama itu juga. Tambah lagi duha, ini luar biasa. Sholat. Kenapa Allah panggil suruh sholat? Karena manusia banyak masalah. Kata Allah kan, hai orang beriman, ya, minta tolong kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Allah tahu orang beriman itu pasti banyak masalah. Ya. Apalagi melihat wajah-wajah kita itu wajah-wajah yang bermasalah. Ada aja ya. Nah, karena ada aja masalah, minta tolongnya kepada Allah. Ya, ada masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah apa, minta kepada Allah supaya dikasih solusi. Yang ketiga, infak, berbagi. Kalau sholat khusyuk, yang senang siapa? Kita sendiri. Ya, kalau khusyuk enak, tenang, kan sendiri. Kita sendiri yang bahagia kalau sholat. Begitu infak, kita senang, orang yang terima juga senang. Anak yatim yang dapat infak dari kita senang dia. Senang dia mendoakan kita. Itu yang menjadikan hidup kita makin berkah. Kalau ada orang sholat tapi nggak peduli anak-anak yatim, fakir miskin, Allah juga kasih tahu itulah pendustaan agama. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'atil miskin. Sholat Pak, iya, fawailul lil musallin, celaka sholatnya. Kenapa? Sholatnya nggak berdampak sosial. Sholatnya nggak berdampak kepada. Memang kata Nabi begini kan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa? Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah, kadang orang memanai sholatlah kamu sebagaimana aku sholat hanya pada tata caranya. Nabi sholat itu ya ahli sedekah juga kan gitu. Nabi sholat itu ahli berbuat kebaikan. Dia kalau hanya dimaknai itu akhirnya yang dipelajari hanya itunya saja, tata caranya saja, kira-kira bagaimana supaya khusyuk. Tapi Nabi sholat ya seperti itu, tapi juga kepeduliannya kepada lingkungan, kepada orang yatim itu dibuktikan. Baru nanti tiga-tiganya jadi apanya, ngajinya oke, Quran sholatnya iya, sedekahnya iya, baru dijauhkan dan tabur, perniagaan tidak. Lalu bagaimana dong akibatnya nanti di akhirat? Nanti harus hidup saya diskusi. Di akhirat Allah gambarkan yang nggak sholat, yang nggak sedekah, yang nggak jaga omongan, tempatnya di mana? Di neraka Sakor. Neraka yang melupas kulit. Kita lihat di suratnya 74 Mudaththir. Surat 74 Al-Mudaththir. Dari ayat 38. Dari ayat 38 sampai 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam
minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Allah, setiap diri bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka masuk dalam surga. Di surga mereka yang tasa'alun, tanya menanya, ngobrol-ngobrol di surga. Jadi Bapak Ibu nanti kalau masuk surga ngobrol-ngobrol. Insyaallah mohon pada Allah kita masuk surga semua ya. Amin. Sampai di surga ngobrol-ngobrol. Ngobrol di surga apa kok ngobrol? Topiknya apa? Temanya apa? Kalau temanya anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Ada ya, Ustaz, itu mana ya? Kayaknya nggak lihat ya. Kalau di surga yang lihat gimana kira-kira? Di sebelah. Oh, gitu. Ngobrolnya tentang orang-orang yang berdosa. Di mana mereka itu? Ternyata ada, tapi di sebelah, di neraka. Namanya neraka Safo. Nah, kalau tanya tadi, apa sebabnya mereka masuk neraka Safo? Ditanya, masalahkan fi saqar, apakah engkau sekarang masuk neraka Sakor? Ya mungkin dulunya bersahabat dekat, kemana-mana berdua. Kalau yang satu begitu azan dia sholat, yang satu azan minggat, tidak sholat lagi. Gitu. Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Ya. Pertanyaan satu, dijawabnya 4 penyebabnya. Apa kata mereka? Pertama, qalu lam naku minal musallin, karena kami dulu gak pernah sholat. Gak pernah sholat. Kalau masih ada sholatnya, mudah-mudahan walaupun mungkin ada kurang khusyuk ya, yang penting ada sholat. Ini gak ada sholatnya. Susah ditambalin. Susah. Ya orang punya baju ada yang bolong, kata tukang jahit, Pak tambal. Mana yang bolong? Ini yang bolong. Mana bajunya? Ini ada bajunya, ditambal. Pak mau nambal, mana bajunya? Gak ada, apa ditambal? Sholat. Gak sholat, gak pernah sholat. Oh, pantas takut. Yang kedua, apa kata mereka? Walau nakun nut'imul miskin, kami dulu tak pernah ngasih makan fakir miskin. Oh, berarti gak pernah sedekah. Tapi kalau yang pernah, insya Allah, walaupun sebiji kurma bisa mengganjal dari api neraka. Kan gitu katanya. Sedekah apalagi banyak, dikitnya aja bisa mengganjal kita dari masuk surga. Yang ketiga apa? Yang ketiga penyebabnya masuk neraka Sakor. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami dulu suka bincang-bincang, ngobrol-ngobrol yang batil-batil. Kalau ngobrolnya yang batil-batil, jorok-jorok, nggak jelas kan gitu. Kalau kita ngobrol agama, aduh ngantuk, alergi. Banyak sekarang. Jangan bawa-bawa agama ini urusan bisnis. Emang agama nggak bicara bisnis, bicara kan? Jangan bawa-bawa ini agama ini urusan politik. Emang agama nggak bicara politik, bicara kan? Kirain agama hanya di masjid, bukan. Agama itu untuk kehidupan. Nah orang yang alergi begitu, begitu ngobrol yang batil-batil, senang. Begitu ada sedikit agama ayatnya, kalau bukan kaca cicip panas. Yang keempat, apa itu? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dulu mendustakan hari pembalasan, gak percaya dengan adanya hari kiamat. Masih ingat siapa namanya? Stephen Hawking, penemu teori Big Bang.
teori penciptaan alam semesta dari ledakan yang besar namanya Big Bang, Stephen Hawking. Dia sampai akhir di ayatnya nggak percaya kalau ada yang menciptakan Tuhan. Waalaikumsalam, guru kita. Dan sini. Wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin. Dulu sedang apa? Bicara yang batil-batil. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu orang itu enggak percaya hari kiamat. Sama tadi Stephen Hawking itu penemu teori Big Bang, hebat otaknya. Ya, menemukan dan dikonfirmasi benar kata Tuhan kan dulu dari satu yang baru. Tapi sampai akhirnya tidak mendapatkan hidayah. Kan ngeri ya. Belum tentu orang dapat hadiah dapat hidayah. Tapi kalau dapat hidayah itulah hadiah. Ada doanya kan? Doa supaya dapat hidayah apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa dapat hidayah, jaga hidayah. Waktu di majelis taklim benar Ustaz, benar Ustaz. Iya betul. Saya tuh jempol waktu di majelis. Di luar majelis apa yang terjadi? Godanya banyak lagi kan gitu. Oleh karena itu minta kalau supaya menjaga hidayah. Nah, kembali pada pokok pembahasan kita. Rasul mengeluh, ya Allah, kaumku banyak yang menyanyiakan Al-Quran, mahjur. Kalau umatnya ada banyak yang menyanyiakan, apalagi yang bukan umatnya, banyak yang berdusta. Makanya Al-Quran ini menjadi petunjuk yang benar-benar meluruskan, lebih lurus lagi. Kita baca kitab, baca hadis, lurus, tapi Quran lebih lurus lagi. Akwal lebih lurus lagi. Makanya sebetulnya saya kan ada ngajar di sejarah-sejarah agama. Sebetulnya agama itu satu, cuma satu, Islam. Ya. Yang lain itu karena apa? Karena penyesatan dari ajaran Islam. Hanya Islam. Semua nabi-nabi itu agamanya Islam. Termasuk Nabi Muhammad juga meneruskan ajaran Islam. Hanya beda-beda. Yang dibenerin apa Al-Quran banyak. Keyakinan dibenerin Quran, ketauhidan dibenerin Quran. Nah, salahnya yang lain itu karena tidak ikhlas di dalam beragama. Itu aja. Nyimpang dulu awal sih. Nah, kalau Islam ini ikhlas menerima keterangan tentang Allah itu benar-benar diterima dan ikhlas. Tapi mereka ikhlas. Apa maksudnya ikhlas itu? Gak rela kalau Tuhan disebut satu, kan gitu. Pengennya tiga, pengennya banyak kan gitu. Kalau Islam satu, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, esa, jangan satu, esa. Kalau satu masih ada bilang-bilang. Satu buku berarti terdiri dari beberapa satu rumah berarti ada komponennya kan. Tapi kalau esa enggak. Umat Islam belum tentu lulus. Kalau bacanya bisa lulus. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tapi kalau masih meyakini ada yang lain, punya kekuatan juga, nah itu baru lulus. Allahus Somad. Allah terhormat bergantung semua as-somad.
Nah kadang-kadang teori-teori yang ada itu suka menjauhkan kita dari keyakinan. Ya. Misalnya masalah rezeki, ya. Masalah rezeki itu siapa yang atur? Allah. Manusia bisa ngatur? Nggak bisa. Makanya nggak ada namanya fakultas rezeki, nggak ada. Ada fakultas ekonomi. Ya. Fakultas rezeki nggak ada. Kadang-kadang orang urusan ekonomi juga problem dalam hal ekonomi. Nah, gitu. Yang ada adalah rezeki nggak ada, rezeki diatur oleh Allah. Jadi orang Islam harus percaya. Dan rezeki umat Islam ini Allah yang ngatur. Di luar negara kayak apa itu sebetulnya diatur oleh Allah, itu rezeki umat Islam diatur. Pasti. Bahkan rezeki manusia diatur. Gak bakal apa-apa. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Mas sering kita sampaikan hati-hati misalkan bulan-bulan Desember terus terjadi musibah. Kenapa? Ya karena ada orang-orang yang gak rela Tuhan itu cuma satu. Nah, gitu. Tolong-tolong itu langit sehingga banyak terjadi banyak. Baik ya, itu sebagai pengantar kajian kita pagi hari ini dari menjelaskan mengenai keluhan Rasul kepada Allah atas umatnya yang kurang respect pada Quran. Kalau kita kuatkan, yuk kita sama-sama bertijarah dengan tiga. Pertama galakan Al-Quran, yang kedua salatnya, yang ketiga infak sedekah. Insyaallah bahagia dunia, bahagia akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan, silakan. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Al-Bahri. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam materi, monggo kami silakan. Satu pertanyaan, silakan Pak Ketua Tiga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya tertarik yang terakhir tadi. Ada di dalam Al-Quran neraka sakor. Saya terus terang baru dengar, atau mungkin saya nggak pernah baca Al-Quran di surat Al-Mujadil tadi. Seperti apa sih gambaran neraka sakor itu? Berarti kan kalau ada neraka sakor, ada neraka-neraka yang lain secara juga. Kemudian tadi kita bisa masuk neraka sakor kalau tadi kita tidak pernah sholat, kita tidak pernah memberikan makan kepada fakir miskin, kita ngomongin orang yang tidak benar, dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini yang mungkin bagi saya pribadi agak bertanya-tanya. Kalau di antara kata 4 tadi syarat untuk masuk di neraka sakor itu tidak terpenuhi, apakah ada neraka selain sakor yang bisa kita masuki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja dijawab Ustaz. Iya. Neraka sakor itu gambarannya ada di beberapa ayat itu. Dia mengupas kulit yang sampai kepala itu. Tapi neraka semua begitu kan? Iya, nggak ada yang enak. Iya, nanti bisa juga. Nggak ada yang enak. Jadi kalau bisa jangan pernah bermimpi pengen masuk atau mengandalkan keislaman kita sehingga gampang nanti surga juga, jangan. Iya. Itu pendapat Yahudi itu. Iya. Orang Yahudi pernah mengatakan, ya kami sih masuk tapi tidak keluar lagi. Ya kita kadang begitu di kita ini. Yang penting Islam, yang penting Islam. Nanti kalaupun masuk neraka juga akan keluar lagi masuk ke surga. Jangan begitu. Kenapa dia begitu? Jadi
Misalkan nih di surat Al-Baqarah yang ayatnya 80, 81, 82, 83. Itu gambaran. Ada orang merasa bahwa mereka itu ya baru beberapa hari saja. Ya. Ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Ada orang yang mengatakan, ya kata Allah, emang ada janji neraka sebentar dua lagi, gitu. Jangan begitu, bukan begitu neraka itu, bukan begitu. Kata Allah, bukan demikian. Siapa yang berbuat keburukan dan dosa, ya, telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, jadi tidak keluar. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, kekal di dalamnya. Nah, omongan Yahudi ini kadang nyampe ke umat Islam. Yang penting kalau Islam, walaupun gak sholat juga gitu. Sudah ada perjanjian. Makanya yang empat tadi usahakan. Sholatnya, sedekahnya, jaga omongannya, jaga keyakinannya itu. Makanya doanya kan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jagalah kami dari siksa api neraka. Kan hebat ya, Quran itu doanya itu langsung apa ya, tak gitu. Beda kayak orang tasawuf, orang sufi. Doanya apa? Ya Allah, aku gak kuat di neraka, ya Allah. Tapi aku gak pantas masuk surga. Apa urusannya, ya kan? Iya kan? Nabi gurunya minta surga, ya gitu. Pantas gak pantas, Allah lebih pantas lagi gitu. Nah kita disuruh minta itu yang jelas. Kita dikatakan kalau doa gak jelas, jelas minta betul-betul. Suami yang gak jelas minta sama istrinya marah kan gitu. Pulang-pulang ya kan, sampai rumah, ambilkan piring, ambilin. Sendok, ambilin. Nasi, Pak ngomong aja, kita makan. Minta makan, saya siapin gitu. Nyicil. Nah, Quran tuh ngajarin doa kan, ya Allah, minta diberikan kebaikan di dunia, kemudian jaga atau hindarkan dari siksa api neraka. Mau neraka apa saja dihindarkan. Itu ya, masih ada lagi, Bapak? Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyimak penjelasan Ustaz tentang sholat malam dan sholat tahajud. Itu menurut keterangan tadi barangnya jadi juga. Ya. Sedangkan perbedaannya adalah ada yang tidur dulu dan tidak dengan tidur dulu. Biasanya ini kalau yang tidur dulu bawaannya malas, berat, dan katanya pahalanya lebih besar dibanding yang orang tidur dulu. Nah ini kan bilang bajukan barangnya dia juga ya, sama-sama sholat malam gitu ya. Nah ini mohon penjelasan apa hal yang sama ataupun mungkin. Dan biasanya kalau saya melihat begitu, kalau di kampung saya orang kalau namanya tahajud niatnya 11 dari 2 rakaat pertama tahajud, 2 pertama ketika tahajud itu kan satu hajat, satu buah ini sedikit gitu ya. Saya nanti mohon penjelasan gitu ya. Yang kedua tentang tadi Ustaz sudah menjelaskan agama itu pada dasarnya satu, Islam. Itu yang seperti Nabi mempunyai kitab suci, Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya. Nah itu kan
menandakan bahwa kalau dia mempunyai kitab suci berarti ya ajaran yang mungkin sama tujuannya menyembah Allah ya. Cuman barangkali kalau agamanya dibilang satu, ya Islam juga apa menerima apa tidak, dan memang apa begitu, kenapa kitab sucinya beda-beda. Kalau memang sama ya tentu ya dari dulu Al-Quran saja. Kalau ini kan memang terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Jadi maksudnya agama cuma satu itu, Allah menurut aku nggak banyak agama, cuma satu, Islam. Kenapa lebih banyak? Nah itu karena manusia sendiri, ya, manusia sendiri yang menyimpang, akhirnya bikin agama baru, ya kan? Gitu. Mana dalilnya? Yang satu itu surat Al-Hajj ayat 78, surat 22-78. Boleh kamu baca hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia telah menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segala manusia. Laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan berpegang teguh kepada Allah. Jadi kata Allah, sejak dulu kamu itu muslim, sejak dulu. Lahirnya Yahudi, lahirnya Nasrani, itu kan dari ketidakkonsistenan kepada agama yang diajarkan. Misalkan Yahudi, Nabi Yusuf itu Islam, punya kakak namanya Yehuda. Nah yang nakalin Nabi Yusuf, yang jitakin Yehuda, yang dia iri sama Yusuf, dan gara-gara Yusuf kata dia perhatian bapaknya berkurang, maka berpikir ini harus dilenyapkan ini Yusuf. Namanya tuh kakaknya paling Yehuda. Nah dari kelompok itulah kemudian ada satu riwayat itu atau sejarah jelaskan, dari situ penamaan Yehuda kemudian menjadi agama Yahudi. Ngajunya ke Yakub kan namanya Israel. Jadi keturunan dijadikan agama, maka terus menerus jadi agama Yahudi. Nasrani juga sama, ya. Dari Nazaret, ya. Kemudian ada kesukaan dia membantu orang, ya, menolong orang, tapi untuk hal akidahnya dia berbeda, gitu. Akhirnya jadi agama. Kok bisa jadi seperti itu? Ya, tadi dari akidah yang benar disimpangkan. Contohnya misalkan di mana? Surah 9 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 9 At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Dzalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawlal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi yang Yahudi itu, ya, nabi-nabi yang sudah dikirim itu semuanya apa?
walaupun dari bangsa Israel itu banyak yang ditolak. Tapi kenapa dia misalkan tadi mengatakan Uzair itu anak Tuhan? Jadi ada dua agama ya. Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Tentu ada penyebab dong kenapa mengatakan dia anak Tuhan. Oke, sekarang yang Yahudi kenapa menganggap Uzair anak Tuhan? Uzair itu orang soleh di kalangan Bani Israel yang pernah mengalami peristiwa yang luar biasa, tidur 100 tahun lalu dibangkitkan oleh Allah, yang orang kampung itu sudah bilang hilang, sudah nggak tahu kemana. Balik lagi 100 tahun kemudian. Lalu Mas berkata, ini kan Uzair yang kita sudah anggap hilang. Wah, mereka kagum. Kekaguman mereka itu karena nggak ada mimpi yang bisa seperti ini, nggak ada lain kecuali dia anak Tuhan. Nah, gitu. Akhirnya didaulat jadi sebenarnya orang soleh. Nggak bisa, ya kan? Juga apa kata mereka? Yang bisa menghidupkan orang mati Tuhan, yang bisa menyembuhkan penyakit yang sulit-sulit hanya Tuhan. Kok ada manusia bisa? Jangan-jangan ini anak Tuhan. Begitu akhirnya. Ya kan? Nah, makanya Rasulullah SAW itu begitu turunkan Quran suruh langsung tulis, ya. Turun wahyu tulis. Kalau hadis jangan dulu. Quran tulis. Kenapa? Supaya jangan tercampur antara wahyu Allah dengan ucapan nabinya seperti umat-umat terdahulu kan. Jadi kalau kita kembali, ya asalnya apa? Islam. Baik, pertanyaan yang pertama tadi tahajud dan yang lain. Iya, wa minal laili fatahajjad bih. Kata-kata tahajud diartikan sholat malam setelah tidur. Tapi kalau yang qiyamul lail dan itu apa? Tapi namanya qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Namanya berselimut bisa tidur bisa enggak gitu kan? Orang nih lagi kedinginan berselimut ya. Mungkin tidur mungkin tidak. Tapi jangan selimutan terus, bangun sholat malam. Nah, gitu. Jadi barangnya sama. Mengenai pahalanya bagaimana? Kalau masalah pahala tergantung daripada dia berapa rakaatnya, apa yang dibaca, khusus apa tidak, kan gitu kira-kira. Nah, insya Allah kalau orang sholat malam itu kata Imam Ghazali ketika ditanya tentang ikhlas, kamu sholat malam apa enggak? Kalau sholat malam berarti itu tanda orang ikhlas, ya, dikala sedang sendiri bangun. Cuma kadang-kadang gangguannya ada, ya kan? Begitu bangun jam 2:30, setan bisikin, ya, kalau kan ada setan. Jadi setan bisikin ada setan, akhirnya malas. Ayo coba derajatnya tinggi kan dapat gelar Pak, namanya MM. Apa MM? Maqamah Mahmudah. Jadi kalau sholat malam dapat gelar Maqamah Mahmudah, derajat yang tinggi. Baik, itu ya. Khusus untuk ibu-ibu kami persilakan. Ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Kami persilakan ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya, karena masih diberi waktu. Kami ingin sedikit menanyakan, Ustaz. Sebetulnya pertanyaan kami yang pertama ini hampir sama dengan pertanyaan Bapak Haji Tabrani tentang qiyamul lail dengan sholat tahajud. Selama ini yang kami pahami, sholat tahajud itu ya termasuk qiyamul lail, sholat malam. Jadi tahajud masuk di dalam qiyamul lail. Lalu tadi sudah dijelaskan ternyata tahajud sendiri, qiyamul lail sendiri, yaitu qiyamul lail sholat yang dilakukan sebelum atau tidak menggunakan tidur dulu. Kemudian pertanyaan lanjutan kami dengan penjelasan tadi, kalau kita melaksanakan sholat yang tidak pakai tidur, artinya qiyamul lail tadi, nawaitunya bagaimana? Mohon diberikan bimbingan. Yang kedua, ini pertanyaan penasaran Pak Ustaz, mohon maaf mungkin keluar konteks dari pembahasan, namun tetap dalam
ilmu agama Islam ini tentang kasus yang fenomenal saat ini, yaitu tentang adanya kasus-kasus di pesantren-pesantren di mana guru melakukan sebuah penyimpangan terhadap santriwatinya. Karena ini marak sekali, maka akhirnya dampak terhadap masyarakat itu image-nya kurang bagus kepada pondok pesantren itu sendiri, walaupun memang tidak semuanya. Nah, kami mohon tanggapan Ustaz. Ini memang ya personalnya barangkali yang berbeda-beda, tapi saya mohon tanggapan dari Ustaz, komentarnya terhadap kasus ini. Dan yang terakhir tentang pengajian secara online. Saat ini adalah dunia medsos, apapun bisa dilakukan melalui media sosial. Termasuk saya pernah ditawari tentang pengajian secara online. Saya positif thinking, saya bilang, wah enak ini karena tidak usah kemana-mana, cukup menghadapi HP atau laptop, kita bisa memperoleh ilmu yang banyak. Konon ceritanya saya add atau masuk bergabung di pengajian tersebut. Sehari dua hari memang ilmu yang kami dapatkan. Dan saya lihat di info group banyak sekali anggotanya. Namun dampak yang bagi kami kurang baik, dan ini membawa image Islam yang kurang baik juga. Saya setiap hari setelah ikut grup itu mendapatkan WA yang isinya minta bantuan lah, yang untuk pembangunan masjid lah, yang untuk anak yatim lah. Itu rata-rata sehari sampai 5 kali. Nah, saya pernah cek nomornya, salah 1, salah 2, salah 3, ada yang di anggota grup itu, Bapak. Nah, saya mohon penjelasan. Sebetulnya niat kami baik untuk menuntut ilmu melalui online, tapi ternyata dampaknya seperti itu. Ya, kalau kami turuti dari segi kemampuan finansial, terus terang kami tidak mampu, dan juga kurang yakin terhadap kegiatan tersebut. Itu saja pertanyaan kami, barangkali 3 hal tadi. Yang pertama terkait sholat tahajud dan qiyamul lail, yang kedua kasuistis yang sangat fenomenal terjadi di pondok pesantren, yang terakhir tentang dampak negatif dari kajian online. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja nanti Ibu baca terjemahannya. Miknya saja. Ibu yang baca. Miknya dari situ aja. Nah, saya menjawab dari pertanyaan kedua dulu ya. Nah, ini terkait dengan manusia. Kita mulai dari surat 22 ayat 52. Silakan Ibu baca. Al-Qur'annya nggak ada terjemahannya. Oh, nggak ada. Oh, ya Ustaz. Oke. Ada ya? Ya. Baik, saya bacakan surah 22:52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum kau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai satu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu, Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi kata Allah, ya, Nabi juga, Rasul juga, kalau punya keinginan, setan numpang dalam keinginan, tapi langsung dihapus oleh Allah keinginan itu, dikuatkan dengan ayat-ayat Allah. Ada filter, makanya Nabi maksud terjaga. Artinya kalau Nabi saja setan berusaha numpang dalam keinginannya, apalagi sekedar statusnya kiai, ustaz, ya, pesantren, memungkinkan keinginan itu setan numpang.
Berarti kan lebih halus kan. Kalau dalam hadis setan itu berjalan di atas jalannya darah. Kalau yang itu ada lebih tajam lagi, numpang di atas keinginan. Seolah-olah keinginan kita padahal sudah numpang. Bagaimana santri-santrinya mulus ya kan, sudah kapan kita ya kan. Kan di Quran sudah bilang masna wasulasa warubah itu bisa muncul. Ya. Masukkan dari sunnah ya kan. Sunnah, padahal bukan sunnah benar, sunnah nahan. Sunnah nahan. Ya. Akhirnya kejadian demi kejadian itu apa namanya dari sisi hati. Nah, makanya Quran itu bilang di surat 17 ayat 32 katakan di situ ya tentang larangan berzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu ya mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekati saja kan boleh, apalagi melakukannya. Tapi memang itu ahli kasus marak ya, jadi bikin apa namanya image masyarakat kurang bagus. Tapi bukan ketika itu kemudian mundur, jangan. Bahkan tegakkan supremasi hukumnya kan gitu. Mudah-mudahan ada kejadian. Karena sekarang tuh kalau dulu khawatir antara laki-laki dan perempuan. Sekarang ini khawatir juga kalau sesama laki-laki. Punya anak laki khawatir juga senang sama laki-laki. Ya itu ada juga itu. Ya kita mohon Allah supaya dilindungi dari semua. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi mengenai niat ya. Sholat tahajud niatnya bagaimana? Kan itu kita kan memang masih apa ya melafalkannya ya kan. Usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala itu jadi. Berpalam usolli sunnat al-laili rakaataini lillahi ta'ala jadi. Jadi mau sholat malam atau sholat tahajud karena isinya sama, cuma yang membedakan masalah tidur atau belum. Seperti terawih sebetulnya dia model yang waktunya ditarik. Kalau yang 8 rakaat ya, 8 rakaat atau 3 witir kan Nabi nggak pernah lepas sholat malam itu sepanjang Ramadan 11 rakaat. Nah ditarik waktunya dari setengah malam menjadi waktu yang habis isya. Kan gitu. Jadi tarawih sebetulnya nggak ada waktu zaman Nabi tarawih jam segitu. Iya. Ada di zaman Umar bin Khattab, tapi itu sampai 2-3 rakaat. Maka karena ini adalah sholat sunnah disepakati kaum muslimin, ya sudah ambil di waktu-waktu malam yang penting kan gitu. Namanya kalau yang sholat malam, sholat tarawih, kalau pengen tahajud, pengen pulang, nggak usah ikut witir. Nanti witir digabung sama sholat malam tambah lagi begitu. Tapi cakap saya kalau jadi imam gimana? Ya kalau jadi imam nanti sholat tahajud witir lagi nggak apa-apa karena maksud witir itu bukan penutup. Witir itu sholat ganjil yang ditutupkan pada sholat tarawih atau sholat tahajud. Ya, seperti itu prakteknya. Jadi kan apa itu? Jangan dihitung lagi udah. Kalau tadi witir buat yang tarawih, ini witir buat yang tahajud begitu kan? Iya, gitu. Karena nutup ya, dibicarakan nutup. Padahal itu sebenarnya sholat ganjil aja. Makanya kalau memang yang pengen nggak ada dua sholat, nggak ada dua witir di malam hari, ya waktu tarawih cukup tarawih, nanti witirnya nanti nggak sama sholat. Tapi kan kalau jadi imam nggak bisa, ya kan? Waktunya kan nggak bisa witir. Ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, pengajian online. Memang sekarang serba online, serba COD, ya kan? Ya, termasuk ngaji pun begitu. Ya.
Ya sekarang sih kita bisa memilih ya. Mana pengajian yang memang ngaji, mana pengajian yang memang dagang kan gitu. Ya. Kalaupun dia minta sekali-kali untuk sesuatu sedekah, kalau kita ada silakan, kalau enggak bisa kita yang nggak ragu aja. Da'ma yuribu ila ma la yuribu kan gitu. Ambil yang tidak ragu, tinggalkan yang ragu. Apalagi sampai ngejar-ngejar ya kan, soal wajib. Itu memang banyak. Bahkan bukan hanya itu, sampai kepada undangan pernikahan itu juga lengkap sekarang. Lengkap ada nomor rekening. Ya, lengkap, jadi efek medsos kayak gitu. Iya, cuman orang bertakwa memang ada ayatnya ya. Apa namanya? Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Kalau bertakwa itu memang tersedia harta untuk mereka yang sa'ilin, yang minta-minta, atau yang mahrum, yang butuh tapi gak mau minta. Sudah tersedia. Jadi kalau kemana-mana siap receh-receh itu ya. Itu baik, Bu. Oleh. Oh. Maksudnya tahajud yang tadi dibilang satu kali sholat dengan tahajud. Kalau kita mau 4 ini, ya kalau kita dengar tahajud ini kan sekarang tahajud ini, sekarang tahajud ini. Kalau seandainya ada orang dari program yang 2 rakaat pertama tahajud, 2 rakaat kedua tahajud aja, kemudiannya 3 tahajud aja. Nah itu gimana kalau tadi disampaikan kan? Ya ada tahajud tomat, tahajud Hajat. Tahajud sekorong gitu ya. Dan kalau tadi juga kalau pengertian yang sholat malam kan ya sholat tarawih, sholat malam, ya mungkin kan ya banyak. Tetapi itu juga kan ya juga. Ya sebetulnya banyak. Ya semua sholat itu sudah terekam di kalimat Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tanpa kita meminta yang macam-macam sudah tahu sih. Yang penting kerjakan sholat. Iya. Nggak masalah, paham, mau sudah paham. Tahajudnya buat tobat, paham. Tahajudnya buat memperbanyak rezeki, bisa. Ya, niatnya satu aja, tahajud. Allah lagi. Kemarin saya seperti tanya, kalau witir 2-1, 2-nya jangan niat witir, bukan itu 2 genap, gitu ya. Jadi kalau mau witir, kalau yang witirnya di cuma 1 rakaat, ini benar. Dapat besar. Jadi kalau dikerjakan 2, yang 2 itu jadi masuk tarawih 20. Ya. Satunya jadi atau mungkin kadang-kadang pernah ada kata-kata sapak tapi jadi dulu gimana? Ya kita sih berdoanya kepada kata witir. Witir itu gaji, gitu kan? Ya kan yang 2-1. Ya. Witir nggak? Ya. Kalau 3, ya satukan aja 3 rakaat salam gitu. Masih banyak yang kerjain 2-1. Iya. Nanti tanya ke ahlinya satu ini. Coba niknya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama tentang witir. Jadi Banyak pendapat ulama tentang witir. tapi Asli makna witir itu adalah ganjil. apa? Beda. Kedua. Enggak bunyi. Kedua. Tadi. Jadi asli cuma mati. Enggak dimatiin. Ya. Dia asli dari makna witir itu adalah ganjil. Lalu ada sejarah seorang sahabat witir di awal waktu, ada yang witir di akhir waktu. Model Abu Bakar kalau witir di awal waktu, waktu malam sebelum tidur. Jadi nggak tepat dikatakan witir itu penutup. Witir itu adalah ganjil. Umar kalau witir di akhir waktu. Dikatakan sama Nabi,
Ini yang benar yang mana? Abu Bakar berpegang sama kehati-hatian, Umar berpegang sama keyakinan, sehingga tidak ada malam pun lewat kecuali Abu Bakar sudah witir. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu witir, mencintai yang sholat witir. Nah, Umar berpegang sama keyakinan, yakin pasti bangun malam, setelah malam baru witir. Memang ada riwayat ij'alu witr fi akhir sholat itu, jadi kata witir itu di akhir sholatmu, tetapi tidak selalu. Kenapa? Dia itu bisa di awal waktu, maksudnya sebelum tidur dia witir dulu. Dan ini boleh seperti Abu Bakar Siddiq. Dua-duanya baik, yang hati-hati baik, yang yakin juga baik. Dan bagaimana kalau imam sudah witir, nanti malam pengen witir lagi? Ini ada juga ulama pendapat malamnya pas sholat dia mulai dibuka dengan witir dulu. Tadi kan witir 3, nanti malam witir lagi 3, nah akhirnya witir lagi. Jadi guys itu 6, 3 tambah 3 berapa? 9. Nabi pernah sholat witir 7, 5, 9 ada dalam yang menaik Rasulullah. Jadi itu kalau mau witir lagi dalam pesan fikih itu, dan nanti malam sebelum dia mulai dia sholat. Kalau saya kadang-kadang sampai 2, 3, 4. Nah itu kalau sholat ini bareng tarawih karena ada witir, bisa ngambil jalan saya nggak usah witir lagi, tapi pakai yang itu. Kecuali makmumnya minta diwitirin, maka saya mulai dia witir lagi, nanti witir, nanti malam pas akhirnya witir lagi. Itu 3. Kalau seandainya makmumnya maunya diwitirin, kalau nggak ada yang lain saya witir, saya cukup sekali witir. Dan saya lebih senang pada yang akhir. Tapi kalau seandainya semalam itu misalnya, kalau Ustaz imam witir, berarti saya nanti malam nggak perlu witir. Kecuali nanti malam ada yang minta witir lagi. Nah itu kita penantangnya kita selain witir dulu sebelum kita mulai sendiri, nanti baru di akhirnya witir lagi. Jadi itu ulama fikih ya, pendapat ahli fikih dari cara witir yang sesungguhnya. Tadi disebutkan yang 2 itu bukan witir, makanya banyak kan usolli sunata bin aminal witir. Saya sholat ini bagian dari witir. Kalau yang lengkap gitu, witirnya rakaat ini minal witri, 2 rakaat dari witir. Sebenarnya itu nggak jadi masalah. Yang asli memang kalau witir dia 3 langsung, 5 langsung, 7 langsung, 9 langsung, aslinya. Tapi ketika dipisah ya dapatnya seperti sholat tarawih yang dipisah 22 itu dipisah. Sejarahnya itu Nabi sholat malam memang 8 tambah 3. Kalau disebut 11 itu adalah ada iftitah. Sebelum malam ada sholat pendek, sholat iftitah. Kemudian baru sholat tarawih. Tapi jangan kamu tanyakan bagusnya kata Aisyah, 1 rakaat sampai 5 juz. Kata riwayat Utsman kalau sholat malam cuma 2 rakaat, tapi 1 rakaat 15 juz. Rakaat kedua hatam. Nah Umar punya istihad. Nah ini kayaknya kalau itu panjangan deh, kita kurangi rakaatnya, kita tambahkan rakaatnya, kita kurangi jumlah ayatnya. Zaman Umar tinggal 200 ayat 1 rakaat, sampai 100 sampai 200 ayat di zaman Umar. Lalu ditunjuk sholat imam. Jadi tarawih itu dari kata roha, artinya istirahat. Roha. Tapi sholat bareng istirahat, ngopi, makan kacang, duduk, ada yang ngaji. Dulu gitu awalnya. Nggak bareng, nggak ada imamnya awalnya. Rasulullah itu jadi imam cuma 3 hari. Tanggal 23, 27. Malam 29-nya Nabi nggak hadir. Tidak ada ma'afa'alaikum, tidak ada yang tersembunyi dariku keadaan kalian. Aku melihat kalian pada nunggu banyak, tapi akhsha antufradu alaikum. Aku takut ini difardukan buat kalian, makanya aku gak mau hadir. Takut nanti fardu. Kalau Nabi diteruskan sholat malam terus, nanti jadi fardu hukumnya. Karena perbuatan Nabi menjadi hukum. Kalau kita mah nggak jadi hukum, mau menurut ya nggak jadi masalah. Tapi kalau Nabi jadi hukum, maka ketika itu Rasulullah di malam keempatnya tidak lagi takut difardukan. Nah zaman Umar
ini bagus nih kalau ditunjuk imam. Beliau tunjuk imam buat laki, buat imam perempuan, sampai Ubay. Nah saat itu 200 sampai 200 ayat. Hadihi nikmal bid'ah kata Umar. Ini sebaik-baik bid'ah. Dan diikuti oleh khalifah-khalifah yang berikutnya sampai sekarang. Imam Malik di Madinah punya pendapat kalau di Mekah 20 tambah 3 itu setiap 2 rakaat 4 rakaat pakai tawaf. Dan kita ini kan di Madinah gak pakai tawaf. Tawafnya kita ganti sekali tawaf 4 rakaat. Jadi 36 rakaat Imam Malik tambah witir 39. Jadi kalau kita ini gak pakai tawaf, seharusnya kalau ikut Imam Malik itu 39. Kalau ikut Imam Malik. Tapi kita kan gak ikut Imam Malik, gak ikut Umar. Ikut Rasulullah kan ya. Ikut Rasulullah jumlah rakaatnya. Tapi kalau panjangnya sholat gak ikut kita kan. Iya kan? Jadi bukan masalah sahih gak sahih ini. Masalahnya kita mau yang berapa gitu loh. Mau yang berapa. Jadi boleh. Nah sebagian kita boleh nambah sholat malam, gak usah witir lagi. Jadi itu tentang witir. Tentang tahajud. Itu kalau jamaah itu fungsinya untuk apa? Supaya makmum yang datang belakangan tahu ini sudah berapa. Sholat sunnah taubat. Berarti kalau taubat berarti berdua. Baru mulai nih sholat sunnah hajat. Oh ini udah 4. Yang berikutnya sholat sunnah istiqomah. Oh udah 6 nih, 6. Yang berikutnya sholat sunnah tahajud mutlak berapa. Jadi fungsinya untuk itu aja. Mau tahajud semua boleh. Bahkan 2 rakaat juga boleh. Jadi itu tentang tahajud atau mulai berdiri di waktu malam. Nah, disebut qiyam tadi memang dulu sahabat itu lama berdirinya. Makanya seperti Umar, model Umar kadang-kadang baca satu ayat ulang-ulang. Bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Diulang-ulang sampai merasuk dalam kolbu, sehingga sampai sering kali itu Umar menangis ketika qiyamul lail. Jadi Umar itu yang hitam ini hidungnya karena sering menangis membaca Al-Quran. Sedikit. Nah tentang Islam tadi itu ya. Itu disebutkan itu. Jadi sebenarnya ada pola kata-kata bid'ah, bagian dari witir. Bid'atan minal witri rakatain. Pola kata-kata itu diantaranya juga diluruskan oleh Ustaz Abdul Somad juga. Jadi kalau mau 2 rakaat dulu tambahkan bid'atan minal witri rakatain. Ini sholat sunat bagian dari 2 rakaat. Jadi nanti tambah 1 kan jadi 3 gitu. Ya. Tapi kalau dalam hal ini itu kan lafadznya Allah Maha tahu hati kita, maksudnya ya itu juga gitu. Itu cuma salah bahasa itu, ya kurang tepat lah gitu ya. Ya karena kan gini, lafadz niat sendiri itu adalah ijtihad ulama, buatan ulama. Makanya kadang-kadang beda-beda. Nama sholat ini nama-nama bikinan ulama. Maka sebagian ulama menentang, nggak ada yang namanya sholat hajat, sholat ini cuma disesuaikan waktu duha, sholat duha. Nah ketika ada orang menentang Nabi gak pernah berjamaah, ternyata ada riwayatnya Nabi di waktu matahari sudah naik penggalahan datang ke rumah seorang sahabat Abu Bakar jadi makmum, tuan rumah juga jadi makmum. Itu jadi dasar sholat duha berjamaah. Dan disitulah disebut sholat duha. Tapi di dalam teks hadisnya gak ada Nabi sholat duha, gak ada. Nabi sholat tarawih gak ada dalam hadisnya. Itu penamaan ulama karena pada istirahat disebut tarawih. Itu cuma penamaan aja, sama. Yang hajat, yang tahajud itu penamaan. Karena ayat wa minal laili fatahajjat disebut tahajud. Ada yang namanya qoma minal laili qiyamul lail, berdiri di waktu malam yang pulang. Jadi
Itu penamaan termasuk rawatib, muakkad, ghairu muakkad. Jadi itu sudah pengembangan dari ilmu fikih. Jadi penamaan yang dibuat para ulama sama, niatnya juga sama itu. Niat itu ulama yang bikin. Maka orang-orang yang letak terhadap tekstual Nabi nggak perlu pakai niat-niat. Niat itu fil qalbi, dalam hati. Itu namanya lafaz niat. Jadi ucapan tadi adalah lafaz niat. Nah, tentang Islam tadi ya, itu sedikit banyak dari Al-Quran yang menerangkan itu. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qala a'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini muslimun ujungnya ini. Apa kamu juga memperhatikan, menyaksikan ketika Ya'qub mau meninggal, dia pesan sama anak cucunya, mata bulu apa yang kamu sembah setelah aku mati nanti. Nak buluilah kami menyembah Tuhanmu, ilaha abaika Tuhan yang nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilaha wahidah Tuhan yang satu. Nahnu muslimun, kami semuanya termasuk orang yang muslim. Nabi Sulaiman juga minta wa atuni muslimin alla ta'lu alayya. Balqis, jangan kamu sombong sama aku, jangan takabur, jangan merasa besar. Waktu muslimin, jangan lakukan aku dalam keadaan muslim, berserah diri. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan semua nabi itu Islam. Muslim orangnya, jadi Islam agamanya. Jadi itu mungkin sedikit tambahan. Ada waktu lagi 7 menit, ada yang mau nanya apa? Silakan. Masih ada yang ingin disampaikan lagi dari Bapak-bapak? Ketua yayasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz terkait dengan seorang penghafal Quran. Ada mohon pencerahan bagi kami bahwa seorang penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat ke 70 orang keluarga. Kita mungkin saudara mohon dari Pak Ustaz ini juga sudah anaknya sudah juga. Kemudian anak saya juga alhamdulillah kemarin baru di Tasmi juga sudah. Apakah mohon pencerahan penjelasan kira-kira apakah memang hadis itu sahih atau tidak terkait dengan bisa memberikan syafaat ke 70 keluarga kalau itu mungkin orang tua. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau sudah ada hadisnya yang bicara tentang hikmah orang-orang yang menghafal Quran, yang bisa memberikan mahkota kepada orang ya juga tidak sih meyakini aja Pak, ya itu aja. Kalau masalah soal tidak saya kadang-kadang ada juga orang yang nggak suka, misalkan ya bisa jadi. Tetapi kalau sudah ada hadis seperti itu, ya bahwa anak-anak yang hafal Quran bisa mendapatkan mahkota dan bisa mengatakan orang tuanya juga, cuma begini, tetap yang namanya amal itu masing-masing, ya kan? Masing-masing. Kok masing-masing? Iya. Walaupun suami istri itu tetap masing-masing, bukan satu menjamin yang lain, gitu. Ya. Artinya kullu nafsin bima kasabat rahina. Nah anaknya hafal Quran. Nah kalau orang tuanya soleh juga, ya nggak ahli ibadah juga, ya otomatis. Makanya di Quran itu ada begini, ya. Nah, misalkan surat 13 ayat 22, 23, 24, ayat 24 itu ada yang masuk keluarga bareng-bareng, masuk surga satu keluarga bareng-bareng. Nah, saya bacakan ayatnya. Ya. Itu karena amal soleh. Ya di antara amal soleh ya bisa juga Al-Quran. Surat 13 ya ayatnya dari 22. Apa sih amalannya bisa masuk surga itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang sabar karena mengharap ridha Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan,
menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Berarti tetap layak pada amal kan gitu. Nah, jadi hadis itu memperkuat kalau orang itu sudah hafal Quran, ada amal solehnya, ya insya Allah surga bareng-bareng. Tapi kalau enggak, ya enggak, orang tuanya enggak ibadah, ya anaknya ini masuk, orang tuanya enggak kan gitu. Atau orang tuanya ibadah, anaknya enggak bisa juga. Ya Nabi itu kan masuk ke kanan ya, ayo naik ke bisa. Ya ada Nabi itu kan anak tapi itu lebih beda agamanya. Seperti itu gambarannya. Jadi ada hafidul Quran, ada hamilul Quran. Ya hamilul Quran. Hamil itu dikatakan membawa. Hamil itu kita mengatakan mengandung, orang yang mengandung dalamnya Al-Quran. Hafalan bagian dari satu dari bagian kandungan tadi. Amilul Quran, ada amilul Quran, pengamal Al-Quran. Dia pengandung, hamilul pengandung, hafidul penghafal, amilul Quran pengamal Al-Quran. Di hafidul Quran itu satu tahapan. Ada dua riwayat, ada hafidul Quran, ada amilul, ada hamilul Quran, hamilul Quran. Ada riwayat dia bisa memberikan jamaah 11 keluarganya sampai 70 keluarganya. Jadi di situ sesungguhnya adalah ya hafidul Quran, yang hamilul Quran otomatis juga yang amilul Quran. Karena ada hafidul Quran tapi Quran cuma sampai tenggorokannya, nggak sampai ke qalbunya. Seperti pembunuh Ali bin Abi Thalib di kaum Khawarij. Banyak menghafalkan. Kalau kalian lihat ibadah kalian seakan nggak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. Mereka ibadahnya luar biasa. Dia bersama itu dia suka menjas bahwa orang lain itu nggak benar Islamnya. Orang itu dianggapnya Imam Ali aja agak benar. Padahal ayat apa itu? Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini kotanya ilmu, Ali pintunya. Ali ini agak benar Islamnya. Sama tadi Ibnul Muljam. Jadi dan itu ada di akhir-akhir zaman, dia menghafal Quran, tapi Quran sampai pada tenggorokannya. Tentu kita nggak ingin. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi hafidul Quran, hamilul Quran, dan amilul Quran. Yang itu juga sesuai dengan isyarat Nabi, bisa beri syafaat. Sekali lagi, itu adalah bagian dari yang memang tetap orang tuanya punya iman, punya amal saleh. Dikuatkan dalam surah ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bi dzurriyyatihim wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Orang-orang yang beriman ikuti mereka beriman, anak cucunya, pasangannya beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan anak cucunya. Jadi dengan syarat iman, lalu amal soleh. Kami tidak ngurangi, bahkan menurut Ibnu Katsir ini ada isyarat ini. Ketika disebut kami tidak ngurangi, dengan rahmat Allah bahkan ditambahi surga, derajat dari surga orang tuanya ditambahi, dinaikkan yang lebih tinggi. Jangan di akhirat, di dunia itu begitu. Kita ada anak-anak mau orang naik derajat kita, naik kemuliaan kita. Ada anak-anak kita lulus Quran naik. Ada anak kita sukses jadi presiden, naik derajatnya. Oh, itu yang bapaknya punya anaknya jadi presiden. Itu baru dunia, apalagi urusan akhirat sama. Semoga Allah rahmati kita semua. Mau saya kita semuanya. Nah, kita minta untuk doa.
anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana. Sirlah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawi, ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wal muslimin wal muslimat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.